Shalom, selamat pagi jemaat. Pagi hari ini kita kembali ada di dalam acara doa pagi. Saya percaya pagi hari ini kita akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang akan membawa kita semakin maju dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai doa pagi ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, karena kami memiliki Tuhan Allah yang hidup, yang dahsyat. Engkau mulia, Engkau besar. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini menjadi satu pagi yang tidak sama dengan pagi-pagi yang lalu. Pagi yang baru, pagi yang penuh dengan pengurapan yang baru, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan pertolongan-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati, mengurapi kami semua yang melayani-Mu, dan Engkau memberkati setiap jemaat yang saat ini mengikuti doa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami. Jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu sempurna. Berkuasa atas hidup kami. Kau bekerja mendatangkan kebaikan Haleluya, bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Yesus Tuhan, haleluya, Haleluya. Haleluya. Ini namanya diri. Mari katakan Tuhan, Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ini iman kami. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan lembut katakan Tuhan, Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan. Amin, amin. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. Sing into your hands, into your hand. I commit again with all I am for You, Lord. You hold my world in the palm of Your hand, and I am Yours
forever. Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong. Oh, to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing with all my heart. Mari kita angkat suara sembah Dia. Yesus, kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang besar. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kinarana musyena na 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 na. Kinarana musyikina ramaya nama ramaya nama rana sande. Kami menyembah. Haleluya. Kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Sebab banyak Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kinarana musik, kinara maya nama-nama. Kinarono mase. Haleluya. Mari Kau menjamah setiap hati, melawat setiap pribadi Tuhan. Orang namanya Shikinana nama. Hadirat-Mu memenuhi kami pagi hari ini Tuhan. Kinarana musik, kinara nama. Yang sakit disembuhkan, orang nama se. Yang terikat dilepaskan, korana mayana, korana mayara nama. Hadirat-Mu Tuhan. Orang nama yang se. Kinarana musik, kinara nama, katakan nama mayara. Haleluya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Tinggikan diri-Mu, amin, mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu,
ajak kita angkat kedua tangan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. awan kemuliaan-Mu memenuhi kami, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Sekali lagi kita deklarasikan kebesaran Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan. Dia Allah yang besar. Amin. Kami tinggikan Engkau, Yes, amin kami Tuhan. muliakan Engkau. Haleluya. 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 Engkau dahsyat, Oh yes. Engkau ajaib. Haleluya. Amin Yesus Tuhan. Terima kasih. Ora masyaka ya ramata kara. Ora namo yase. Shikara. Haleluya. Kira mata Sherera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 r
Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau juga ada di setiap tempat di mana jemaat-Mu Tuhan Yesus mengikuti acara ini. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami Tuhan. Kau dahsyat, Kau mulia, dan Kau akan berperkara ajaib buat setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi setiap jemaat-Mu. Kami semua sungguh membutuhkan Engkau Roh Kudus. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu sadar bahwa hamba-Mu ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Hanya Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka bersama Alkitab kita. Bila saudara ada Alkitab, bisa dibuka langsung Alkitab saudara, atau bisa buka di gadget saudara juga. Di 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-42 sampai 44. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak di gadget atau Alkitabnya ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah
dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kisah ini dilatar belakangi dengan Nabi Elia dan 450 Nabi Baal. Ya. Dan kemudian api turun dari langit, dan kemudian Nabi Baal dibunuh, 450 Nabi Baal dibunuh, dan kemudian kisah ini terjadi, yaitu Elia berdoa untuk hujan yang tidak turun selama 3 tahun. Ada banyak cara untuk kita putuskan saat menghadapi masalah. Apalagi masalah itu adalah sesuatu yang sulit. Bahkan seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Saya punya teman, saya ingat sekali waktu zaman masih SMA ya. Teman saya itu kalau ada masalah, dia bisa makan banyak sekali. Dia bisa habiskan Indomie 6 bungkus sekaligus. Ya. Ada yang lain, kalau menghadapi masalah sukanya tidur aja. Atau mungkin ngemil, ya, ngemil apa aja udah dimil gitu ya. Seperti itu. Tetapi dalam kisah yang barusan kita baca tadi, kita melihat ada satu hal yang bisa kita pelajari dari seorang Elia. Ya. Waktu Elia menghadapi masalah, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ada satu hal yang sangat ironis sekali kalau kita baca di ayat 42, dikatakan demikian. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Ahab pergi untuk makan dan minum. Lalu ada kata tetapi, artinya suatu yang berkebalikan. Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Artinya dia berdoa. Dia berdoa. Apa yang kita lakukan pada saat kita menghadapi masalah, itu sangat menentukan hasil akhir dari masalah yang sedang kita hadapi. Elia berdoa, kita pun juga harus berdoa. Karena berdoa ini adalah suatu keputusan. Berdoa bukanlah suatu yang alamiah yang kita sebagai seorang manusia atau bahkan sebagai anak Tuhan lakukan. Berdoa itu keputusan, itu suatu kesengajaan. Bukan suatu yang otomatis timbul dalam diri kita, karena kita ini sesungguhnya tidak suka berdoa. Sesungguhnya kita nggak suka berdoa, ya. Kita ini maunya segala sesuatu itu kita kerjakan sendiri, kita selesaikan sendiri. Kita anggap bahwa segala sesuatu itu seharusnya kita bisa atur, kita bisa lakukan sendiri, gitu ya. Makanya berdoa itu bukanlah sesuatu yang alamiah, tetapi sesuatu yang harus kita paksakan, sesuatu yang harus kita lakukan dengan sengaja. Bahkan seringkali kita berpikir bahwa berdoa itu adalah jalan terakhir, suatu langkah terakhir di mana kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, baru berdoa. Apakah demikian? Itu tidak benar sebenarnya ya. Alkitab mengajar kita bahwa kita itu harus berdoa. Dan berdoa itu bukan asal-asalan, berdoa itu dengan sungguh-sungguh, sama seperti Elia. Dikatakan bahwa Elia berdoa sampai menaruh kepalanya di antara lututnya. Menunjukkan suatu kesungguhan hati, suatu kesungguhan hati yang amat sangat untuk berdoa, untuk menjumpai Tuhannya. Kita seringkali berdoa cuman asal-asalan, ya, apalagi kalau doa itu sesuatu yang rutin ya. Rasanya seperti hafalan begitu ya. Mungkin kalau doa makan gitu ya.
Biasa kan doa makan kan langsung, cuman kita tanpa mikir langsung berdoa gitu ya. Bukan doa yang seperti itu yang saya maksud. Doa di sini adalah suatu komunikasi dua arah dengan Tuhan. Kita harus mengembangkan satu kehidupan berdoa, itu menjadi suatu gaya hidup bagi kita. Suatu yang natural terjadi, di mana kita dengan sangat mudah, dengan sangat gampangnya berkata-kata dengan Tuhan, sama seperti kita ngomong dengan seorang sahabat, seorang teman. Sama seperti kita ngomong dengan orang tua yang mengasihi kita. Kalau orang-orang berkata bahwa berdoa itu nafas hidup orang Kristen, berdoa itu nafas hidup anak Tuhan, kita nggak bisa terpisah dari doa. Dan begitulah seharusnya, kita nggak boleh meninggalkan yang namanya doa. Dan tidak hanya itu saja, kalau kita baca kisah ini, kita bisa belajar bagaimana Elia menurunkan warisan rohani ini, doa, kepada bujangnya. Kita bisa belajar bagaimana melalui keteladanannya, dia memberitahukan kepada bujangnya bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan harus hidup. Cara kita mendidik, memberikan teladan kepada anak-anak kita dalam hal rohani, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pelayan anak, atau guru-guru di sekolah. Bukan. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tahukah saudara, kalau di gereja kita ada satu seremoni ya, penyerahan anak, ya. Kita mungkin mengikutinya, kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan lewat satu ibadah penyerahan anak, begitu ya. Itu bukan berarti terus setelah itu anak kita itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Maksudnya adalah kita memang menyerahkan anak kita di dalam ke tangan Tuhan. Tuhan akan membimbing, menolong, memimpin, menyertai hidupnya. Tetapi yang bertanggung jawab untuk membawa anak kita itu menjadi seseorang yang rohani, seseorang yang akan dipakai Tuhan, dipersiapkan untuk dipakai Tuhan, itu kita, orang tua. Bukan tanggung jawabnya Tuhan. Terus kita berkata, Tuhan ini anak-anakmu tanggung jawabmu, gak tahu, aku gak mau tahu. Bukan seperti itu. Tuhan itu bukan babysitter. Kitalah orang tua yang harus mendidik anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu kata firman. Kita yang bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak kita itu anak-anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Pahlawannya itu kita. Anak panahnya itu siapa? Ya anak-anak kita. Kita itu bertanggung jawab membuat selalu anak panah itu lurus. Kita bertanggung jawab untuk membuat anak-anak kita tidak bengkok hidupnya, tetapi lurus di mata Tuhan. Itu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita, tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita bertanggung jawab membuat mata panah itu menjadi tajam ujungnya. Sehingga pada saat anak panah itu dipanahkan, sungguh anak panah itu tepat mencapai sasaran, yaitu kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita. Kita mempunyai satu tugas yang besar saat kita diberi karunia anak. Kita memiliki satu tanggung jawab untuk membawa mereka semuanya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang diurapi, bahkan sejak kecil sudah dipakai oleh Tuhan. Itulah kerinduan kita. Itulah juga kerinduan Gereja Mawar Syaron. Sehingga pelayanan anak merupakan pelayanan yang penting bagi gereja ini. Sehingga mulai kecil anak-anak pun sudah diarahkan untuk hidup takut akan Tuhan. Untuk dipakai Tuhan, untuk melayani. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Dikatakan di sini Elia berdoa sampai 7 kali. Apa maksudnya? Elia berdoa sampai 7 kali. Sampai bujangnya mondar-mandir, diberitahu dia, lihat lagi.
lihat lagi ke sana ada apa yang terjadi. Setelah dia berdoa, lihat lagi apa yang terjadi. Melalui pengulangan dan keteladanan yang konsisten dari apa yang kita lakukan, yang kita ajarkan tentang hal-hal rohani kepada anak-anak kita. Itu adalah suatu hal yang sangat penting yang harus kita berikan setiap saat, setiap waktu. Sehingga anak-anak kita itu melihat keteladanan rohani dari hidup kita. Mungkin kita tidak sempurna sebagai orang tua, kita banyak salahnya. Tetapi satu hal yang penting adalah kita bisa memberikan keteladanan, kejujuran kepada anak kita. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Itu penting sekali Bapak Ibu. Anak-anak kita akan melihat keteladanan itu. Anak-anak kita akan melihat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar-benar hidup, benar-benar berkuasa. Dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, saya dan istri saya mengajar anak-anak kami mulai kecil untuk berdoa. Untuk membawa setiap hal itu di dalam doa. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Kalau mereka misalnya ngomong sama kita ya, "Pa, Ma, jangan lupa lo, nanti aku ulang tahun lo sebentar lagi. Ya, aku kepingin dirayakan di sekolah." Ya, kita akan ngomong sama dia begini, "Oke, berdoa ya, berdoa untuk itu, berdoa untuk itu." Kalau mereka mengalami kesulitan dalam pelajaran, kita selalu ingatkan, berdoa. Waktu mereka mengalami hal apapun, bahkan mau nonton bioskop sekali, suatu ketika mereka bilang, "Pak, filmnya ini udah main loh, yuk kita nonton yuk." Oke, kita doa ya, kita doa ya. Apapun yang kita itu kan kita selalu ngomong sama mereka, ayo berdoa dulu. Kami ingin mengajarkan kepada mereka bahwa itu adalah satu hal yang wajar yang mereka harus lakukan. Berdoa, berdoa dan berdoa. Sama seperti yang dilakukan oleh Elia. Elia mengajarkan kepada bujangnya berulang-ulang, naik ke atas, lihat setelah aku doa, setelah doa apa yang terjadi, lihat ke atas, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Sampai akhirnya dia melihat setapak awan kecil di atas laut. Demikian juga sampai anak-anak kita bisa melihat awan kecil itu melayang di atas permukaan laut. Waktu mereka melihat jawaban doa yang dipanjatkan oleh kita sekeluarga itu menjadi suatu yang nyata. Iman mereka dibangun, iman mereka dibentuk. Mereka menjadi semakin tahu bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa. Waktu Elia berdoa untuk hujan, itu adalah saat di mana rencana Tuhan atas bangsa Israel sudah 3,5 tahun hujan tidak turun. Elia berdoa, Elia tahu itu adalah saatnya di mana Tuhan akan menurunkan hujan. Itu adalah hal yang sama yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Bahwa kita harus menjadikan Tuhan dan firman-Nya itu otoritas tertinggi dalam kehidupan mereka. Elia saat itu tahu bahwa dia harus berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Bahwa hujan harus turun dan kekeringan itu akan berhenti. Elia menegaskan seakan-akan dia memberikan suatu penekanan dan pengajaran kepada bujangnya. Kamu lihat apa yang Tuhan firmankan. Kalau hujan turun setelah 3,5 tahun lagi, setelah 3,5 tahun, maka hujan akan benar-benar turun. Itu yang dia ajarkan kepada muridnya. Kita juga demikian Bapak Ibu. Kita harus sebagai orang tua, kita memberikan satu keteladanan doa yang konsisten kepada anak-anak kita. Suatu keteladanan iman kepada anak-anak kita. Dan kita harus memberikan kepada mereka keteladanan bahwa otoritas yang utama itu adalah firman Tuhan. Dalam keluarga kami juga selalu mengajarkan itu. Anak-anak kami ajarkan untuk baca Alkitab sejak kecil. Sejak kecil. Anak kami yang pertama itu mulai kelas 3 SD itu sudah membaca Alkitab. Setiap tahun itu habis 1 Alkitab.
Jadi setiap tahun dia selalu baca habis Alkitab itu sejak kelas 3 SD. Kenapa demikian? Kami ingin menanamkan cinta kepada Alkitab. Sebelumnya waktu mereka masih kecil, kita kasih Alkitab bergambar. Itu yang Alkitab yang penuh dengan gambar, ceritanya masih pendek-pendek. Dan bahkan setiap malam pada waktu anak-anak kecil, itu saya selalu meluangkan waktu dengan mereka sebelum mereka tidur, itu bercerita. Ya biasanya ceritanya cerita tentang Alkitab. Ya, cerita tentang Alkitab. Jadi mereka itu tidak mau tidur sebelum saya selesai cerita. Kadang-kadang saking ngantuknya saya, sampai saya ceritanya belum selesai sudah tidur duluan. Itu anak-anak sampai nungguin saya. Dibangun, Pak terus gimana Pak? Terus gimana Pak? Saya sampai kaget ya. Loh iya tadi ceritanya sampai di mana ya? Sampai seperti itu ya. Tapi itu merupakan saat-saat yang sangat indah. Saya masih ingat betul dan anak-anak sangat ingat banget ada satu cerita. Waktu itu saya cerita tentang Musa. Saya itu begitu ngantuknya sampai ceritanya itu ngalor ngidul enggak karu-karuan. Sampai terus kemudian itu ada kata-kata begini. Kemudian Musa telepon. Saya bilang begitu. Saking ngantuknya saya sampai ngelantur gitu ya. Itu anak-anak semua bingung ya kan. Saya dibangunin sampai kamu ini cerita bagaimana? Musanya kok telepon gitu ya. Tapi itu satu kenangan yang indah. Di mana mereka itu benar-benar mengenal firman Tuhan dan belajar untuk menjadikan firman Tuhan itu otoritas dalam kehidupan mereka. Apa yang kita dapat dari situ? Kita bisa melihat pertumbuhan anak-anak itu penuh dengan doa, penuh dengan perjuangan iman, penuh dengan dinamika pertumbuhan rohani yang baik. Sekalipun saya tahu kita belum sempurna, kita semua belum sempurna, tapi saya bisa melihat bagaimana karya Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Kita berusaha mengajar mereka bahwa Tuhanlah yang menjadi andalan mereka, bukan orang tua. Kita mengajari mereka, kita mendidik mereka supaya menjadi anak-anak yang tidak menuntut, yang apa-apa selalu minta ini, minta itu, minta diturutin. Tetapi kalau mereka butuh sesuatu, mereka bisa berdoa kepada Tuhan. Bukan orang tua tidak bertanggung jawab, bukan, kita bertanggung jawab. Tetapi kita mengajari mereka bahwa ada satu pribadi yang mereka bisa percaya, yang mereka bisa trust, bisa menaruh harapan mereka kepadanya. Pribadi itu adalah Tuhan, Allah yang tidak pernah mengecewakan dan Allah yang hidup, yang mereka bisa andalkan. Sebagai penutup, saya akan sharing sedikit tentang apa yang kami alami dalam keluarga kami. Anak saya yang pertama, Jedi namanya, dia kuliah di LA, di Los Angeles, Amerika. Itu adalah suatu hal yang sangat ajaib dan mujizat Tuhan, karena kami tahu benar dengan kondisi kami, dengan kondisi ekonomi kami, dengan keadaan kami, itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Tetapi Tuhan membuat itu terjadi. Dia kuliah di LA, waktu itu kami melepas dia itu dengan berat hati, karena kami sejak kecil sampai dia besar kita belum pernah berpisah, tiba-tiba harus berpisah. Tetapi saya tahu, kami berdua, saya suami istri mengerti bahwa Tuhan sedang berperkara dengan dia dan Tuhan akan membimbing dan menuntun hidupnya. Dan kami melepas dia dengan doa, dengan harapan bahwa dia akan sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan di sana. Dia kuliah. Dia mengambil 2 major di sana, dia mendapatkan beasiswa. Selain kuliah dia juga bekerja. Dan suatu ketika dia sempat kontak saya, dia bilang begini kepada saya, "Pak, aku ngerti sekarang bahwa aku itu hidup bukan karena uang. Dan aku tidak mau mengandalkan uang dalam hidupku. Aku mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan." Dia bilang begitu. Waktu dia ngomong seperti itu saya terharu, saudara. Karena saya tahu bahwa apa yang kita tanamkan dalam hidupnya itu sungguh-sungguh hidup di dalam dirinya. Dan dia berkata kepada saya, "Papa, enggak usah bingung soal apa yang biaya hidup saya di sini. Papa enggak usah bingung. Saya bisa bekerja dan saya bisa menutup itu semuanya." Dia berkata demikian. Dan kemudian dia kuliah dia bekerja. Terus kemudian pandemi terjadi. Dia harus berhenti dari pekerjaannya. Kami yang di Surabaya sangat khawatir bagaimana dia hidup.
Tapi justru pada waktu pandemi, Tuhan itu memberkati dia dengan luar biasa, saudara. Dia sungguh-sungguh mengandalkan doa. Dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak ngomong ini sebagai suatu hal untuk mengagung-agungkan anak saya atau mengagungkan keluarga kami. Bukan sama sekali. Saya ingin memberikan kepada saudara suatu contoh yang real, yang nyata. Bahwa anak-anak itu bila dididik dengan sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan, dia akan hidup berjalan di dalam takut akan Tuhan juga. Dia itu waktu dia bekerja, dia itu sungguh-sungguh mengikuti aturan yang ada di sana. Dia tidak pernah terlambat membayar pajak. Dia sungguh-sungguh memberikan bagian untuk pemerintah kepada pemerintah. Itu ya, seperti firman Tuhan, berikan padamu apa yang menjadi bagian kaisar. Dia sungguh-sungguh lakukan. Dan saudara tahu, pada waktu pandemi itu pemerintah Amerika memberikan bantuan ya kepada warganya. Anak saya kecipratan, saudara. Jadi anak saya mendapatkan berapa kali itu insentif dari pemerintah Amerika padahal dia bukan warga Amerika. Dan dia sungguh-sungguh terpelihara hidupnya pada saat pandemi. Bulan Mei yang lalu dia lulus dari kuliahnya dan dia berkata kepada kami, saya butuh kendaraan, dia bilang begitu. Saya berpikir, waduh, butuh kendaraan, ini bukan sesuatu yang mudah. Saya tahu bahwa memang dia butuh kendaraan karena memang dia perlu untuk bekerja juga dan untuk transportasi. Saya bilang kepada dia, terus bagaimana? Dia bilang begini, ada temanku itu jual kendaraan. Ya kalau gitu tak beli ya kendaraannya ya. Saya bilang, ya oke silakan, tapi bisa enggak ya kalau kamu bilang sama temanmu itu dibayar berapa kali? Anak saya bilang begini kepada saya, oh enggak perlu, kendaraannya udah saya beli, mobilnya udah saya beli katanya. Saya kaget, loh dari mana kamu bisa dapat uang untuk membeli mobil itu? Dia bilang begini, selama ini saya mencoba untuk berhemat. Saya berusaha untuk menabung, menyisihkan kalau ada uang yang lebih yang bisa saya sisihkan, saya tabung. Dan suatu ketika itu saya menabung, saya berdoa, Tuhan memberikan saya hikmat untuk menabung dalam bentuk tabungan saham. Bahkan sampai Tuhan ngasih tahu kepada saya perusahaan mana yang saya pilih untuk memasukkan saham itu. Saya sampai lupa kata dia, saya sampai lupa bahwa saya punya tabungan itu. Sampai pada saat waktu saya mau beli mobil itu saya ingat, oh iya ya saya punya tabungan itu. Kemudian dia buka rekening itu, ternyata saudara yang luar biasa adalah tabungannya itu jumlahnya itu sama dengan harga mobil yang dia akan beli. Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dia bisa melihat bagaimana tangan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidupnya. Waktu saya mendengar kisah itu dan saya mendengar kesaksian dari dia itu, saya berkaca-kaca mata saya. Saya cuma bisa berkata, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Tuhan memang sungguh ajaib, Tuhan sungguh dahsyat. Kalau saudara, bapak, ibu semuanya mengenal hal itu, adalah tanggung jawab kita untuk mengenalkan Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu kepada penerus kita, kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita. Dengan apa saudara? Dengan mewariskan hal itu kepada mereka melalui keteladanan, melalui sesuatu yang disengaja, mengajar mereka untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mengajar mereka untuk sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan sejak kecil. Tuhan bisa memakai mereka sejak kecil, Tuhan bisa membuat mereka mengenal Dia. Terpujilah nama Tuhan. Saya serahkan kepada Wijen, silakan Wijen. Mari kita angkat sebuah pujian. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup
karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Shirararana matakarara masyakarana yarama shikira. Kirama shirarama syana kayararama. Urama syakayararama syana. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Biar lagu ini menjadi kerinduan buat setiap kita. Kerinduan untuk dekat kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kerinduan untuk selalu mengasihi Tuhan. Kerinduan untuk membuat Tuhan itu menjadi satu pribadi yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Demikian juga menjadi satu kerinduan buat kita untuk mengenalkan pribadi itu kepada anak-anak kita. Bukan tanggung jawab orang lain, tanggung jawab kita. Bukan tugas orang lain, tetapi itu tugas kita untuk membawa anak-anak mengenal dan mengasihi Tuhan. Itu adalah suatu tugas dan tanggung jawab yang sangat indah Tuhan berikan kepada kita. Satu karunia yang luar biasa. Tuhan mempercayakan keturunan ilahi kepada kita. Keturunan ilahi yang harus kita kasihi, harus kita tuntun, harus kita bimbing, kita bawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, bila Anda
memiliki keturunan, memiliki anak, dan mungkin saudara sudah merasa bahwa selama ini engkau sudah mengabaikan mereka. Kabar baiknya adalah engkau bisa datang kepada Tuhan, meminta ampun akan hal itu. Tuhan pasti akan mengampunimu. Dan kabar baiknya lagi adalah Allah kita itu adalah Allah yang ahli dalam membuat segala hal yang tidak baik sekalipun pada akhirnya akan menjadi kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Kita mengasihi mereka, kita mendoakan mereka, kita mengarahkan mereka, dan kita membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan jikalau saudara mungkin masih belum memiliki seorang anak, ini adalah suatu tugas yang suatu ketika nanti saudara akan lakukan pada saat Anda memilikinya. Atau barangkali bahkan saat ini saudara memiliki orang-orang di bawah saudara menjadi anak-anak rohani. Itu adalah tugas yang mulia bagi kita semuanya untuk membawa mereka mengasihi Tuhan dengan keteladanan iman yang kita berikan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, biar pagi hari ini firman Tuhan benar-benar memberkati Bapak Ibu dan membawa Bapak Ibu kepada satu dimensi yang baru, pada satu tahapan yang baru dalam kehidupan Anda untuk membawa keturunan Anda sungguh-sungguh menjadi keturunan ilahi yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Arahkan tanganmu ke depan dan terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memampukan engkau sebagai orang tua membawa anak-anakmu kepada Roh Kudus, kepada roh yang takut akan Tuhan. Hidup mereka itu diubahkan, hidup mereka dipulihkan, keluargamu dipulihkan, keluargamu diberkati, anak-anakmu menjadi keturunan-keturunan ilahi yang membawa dampak buat kehidupan keluargamu, bahkan sekelilingmu. Mereka akan perkasa di bumi. Mereka akan menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Mereka akan dipakai untuk memperluas kerajaan Allah dimanapun bidang mereka yang mereka pegang. Tuhan jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga mengurapi Bapak, Ibu, Saudara menjadi orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang sungguh-sungguh punya hati untuk generasi anak-anak, mengasihi anak-anak, mengasihi mereka dengan tulus, dengan kasih yang ilahi, dan sungguh-sungguh mendidik mereka di dalam roh yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus itu memampukan Bapak, Ibu, Saudara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan sampai berjumpa di doa pagi yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan.